Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah Bandung hari ini cerah setelah kemarin 2 hari diguyur hujan. Sampai kemarin tuh hampir 1 hari 1 malam ya hujan. Alhamdulillah hujannya enggak besar, gerimis, tapi terus-terusan dari sore sampai pagi, teman-teman. Oke, di video kali ini langsung saja saya akan berbagi tips bagaimana cara menanam tanaman stroberi agar menghasilkan buah, teman-teman. Cara ini sangat penting, sangat sederhana tapi penting, teman-teman. Kalau tidak dilakukan seperti yang saya pernah dulu alami, saya tuh dulu awalnya beli tanaman stroberi ini di toko bunga ya. Toko bunga, satu polybag ini kalau tidak salah 12 ribuan. Itu sudah berapa tahun yang lalu, mungkin 5-7 tahun yang lalu ya, 2 polybag, dan akhirnya jadi ratusan polybag. Ini mungkin ada sekitar 300-an polybag mungkin ya. Ini yang di sini ya, belum lagi yang sudah di luar ya, yang ada yang minta, ada yang beli gitu. Teman-teman saya, tetangga saya sudah banyak yang ingin coba-coba tanam stroberi karena melihat saya tanam stroberi dan berhasil gitu. Cara ini sangat sederhana, tapi kalau tidak dilakukan tidak berbuah, teman-teman. Apanya itu tanamannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalau di sini kan dingin ya, udaranya dingin. Untuk media tanamnya ini yang paling penting itu tanah ya, tanah satu bagian, kompos satu bagian, lalu apa ya, daun-daun keringnya. Tanah satu bagian, kompos kandang lah ya, pupuk kandang itu 1/4 aja, teman-teman. Kalau misal tanahnya 1 ember, komposnya itu 1/4 aja, lalu daun-daun kering itu 1 ember ya. Jadi 1:1 untuk 1 untuk tanah, 1 untuk daun-daun kering ya. Yang 1/4 itu pupuknya lah. Kalau tidak ada kompos, kita bisa pakai sekam bakar. Sekam bakar juga bagus, tapi kalau yang saya pakai itu hanya kompos dapur ya, teman-teman. Kompos pupuk kandang itu jarang saya pakai. Untuk bersih kompos dapur itu bisa lebih banyak dari kompos kandang ya, pupuk kandang, karena tidak terlalu panas. Kalau pupuk kandang itu sedikit aja cukup, teman-teman. Lalu kalau mau ditanam di polybag, untuk ukuran polybagnya itu jangan terlalu besar ya, teman-teman, kecil aja. Ini segini hanya satu tanaman, maksimalnya itu 2, teman-teman. Ini ukuran segini 1 kilan aja nggak ada nih. Nih, beginilah ukurannya, berapa ini ya, mungkin 10 cm kali 10 gitu kali ya. Kalau yang atas ini 15 kali 30 kalau nggak salah, itu ya dikira-kira aja lah, muat untuk satu tanaman ya. Tapi kalau yang polybag agak besar, yang di atas itu, yang seperti ini bolehlah 1 polybag 3 pohon lah ya. Kenapa? Kalau yang kecil terlalu banyak nanti buahnya kecil-kecil, teman-teman. Nanti ya segini tuh maksimal 2 lah. Kalau misal ada 3 itu nanti kita bisa pisahkan ya, kita pisahkan jadi 2 polybag lagi, seperti itu kan. Stroberi ini kan sangat cepat sekali beranak dan bersulur. Sulurnya itu seperti ini, teman-teman. Mana sulur?
Nah ini sulur anakan stroberi ini kalau misal tidak mau diperbanyak ini dibuang saja, dipetik dibuang ya. Tapi kalau mau diperbanyak bisa ditempelkan di polybag yang masih kosong gitu ya, atau ditempatkan di polybag kecil untuk diperbanyak kemudian. Seperti ini saya juga punya yang sudah saya pisahkan dari indukannya ini. Nah ini nanti bentar lagi udah siap dipindah ke polybag besar. Ini anakannya ya teman-teman, tuh banyak stroberi nyelip-nyelip di dalam situ. Lalu kalau untuk polybag yang agak besar tidak boleh lebih dari 3 lah ya, maksimal 4 lah ya, boleh lah 4, jangan terlalu banyak, nanti buahnya kecil-kecil. Tapi kalau satu polybag besar ini hanya 1, itu biasanya buahnya jarang teman-teman, nggak tahu kenapa. Kalau polybagnya besar, tanamannya sedikit, itu malah buahnya tuh sedikit atau malah jarang berbuah, karena dia akan subur aja tuh, subur daunnya gitu, tapi buahnya jarang teman-teman, seperti itu. Lalu oke, kita sambil panen aja ya. Lalu selanjutnya, kalau kita di tanaman stroberi kita ada daun-daun kering, nih daun-daun kering atau daun tua, kita buang aja teman-teman, kita buang. Ini misal tidak apa-apa, disisakan dikit aja. Nah kalau ini kan udah habis nih ya, ini buah keberapa ini sih, ini bekas buah ya yang kemarin kita panen. Nah ini kan buah-buah terakhir nih, kita panen seperti ini jelek banget, ini buang aja. Nah ini bekas manggarnya juga kita buang teman-teman, buangnya pelan-pelan aja, ditarik satu persatu biar tidak copot semuanya. Nah seperti itu, kita buang, kita cari lagi daun tuanya, kita buang aja seperti itu, biar untuk sirkulasi udaranya lancar ya, dan terkena matahari media tanamnya. Nah seperti itu, sisakan yang masih muda aja. Nah, seperti ini nih, ini udah panen berkali-kali, kita ambil buahnya, kita buang manggarnya ya, sambil kita cari apa itu daun-daun tuanya. Kalau ada yang tua dibuang, kalau yang masih muda ya jangan dibuang, seperti itu. Kalau misalnya ada anak-anakan stroberi yang kecil-kecil yang kira-kira nggak bagus untuk dibiarkan ya, kita buang aja, kita petik seperti itu. Ini masih oranye, ini masih kecil aja udah berbuah tuh teman-teman tuh. Nah seperti ini buahnya sudah bisa dipanen. Ini masih oranye ya, ini yang kena matahari merah ya. Kalau yang dalamnya kan begini ya lah ya, begini. Jadi yang ini sisi sebelah sini masih oranye. Kita petik aja. Ini sebenarnya bisa dipertahankan, boleh ya. Tapi kalau nggak mau dipertahankan juga bisa dibuang. Tapi kalau mau dipertahankan, kita ambilnya, kita kalau mau buang ini manggar bekasnya tuh satu-satu teman-teman. Takutnya nanti ke bawah gitu, atau bisa ditunggu sampai ini besar, lalu kita bisa petik manggarnya bersama-sama ya. Nah tapi seperti ini nih, kalau dibiarkan biasanya kecil teman-teman. Ini karena buah yang besarnya udah dipetik ya, buah awalnya, buah pertama keduanya. Lalu yang masih berbunga seperti ini nih biasanya kecil. Kalau saya suka dibuang aja gitu kalau lagi sempet. Kalau enggak ya biarin aja lah, karena tanaman saya itu banyak, jadi biasanya saya biarin, entah dia mau tumbuh besar atau kecil, biarin aja seperti itu. Lalu apa lagi ya, yang tadi ya daun tuanya dibuang seperti ini.
Ini sangat penting teman-teman, kalau nggak dilakukan itu tidak berbuah teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya nungguin lama banget dulu, hanya berbuah pada awalnya pas setelah buah bawaan dari toko ya. Nah seperti ini nih, ini udah kecil ya buahnya, buah terakhir itu buang aja seperti itu, biar nanti cepet dia tumbuh buah baru yang lebih besar teman-teman. Lalu apalagi ya, untuk pemupukan, kalau saya jarang sekali dipupuk nih teman-teman. Hanya yang penting itu media tanam awalnya saja ya, media tanam awalnya yaitu tadi ya, tanah kebun lah ya, tanah, lalu kompos, lalu pupuk lah, pupuk kandang gitu. Kalau pemupukan memakai NPK seperti itu bisa dilakukan, tapi hati-hati dosisnya teman-teman ya. Nah kalau saya ini dulu awal-awalnya saya sering pupuk teman-teman, ikutin YouTube atau orang-orang lain gitu yang punya tanaman stroberi di kebun gitu. Mungkin karena media tanamnya itu banyak ya kan, kalau di kebun itu pakai karung ya, sementara saya pakai polybag, jadi cara pemupukannya juga beda teman-teman. Kalau saya hampir 1 tahun itu paling 2 kali pakai NPK gitu ya, 2 kali lah. Paling nanti saya tambahkan media tanam aja teman-teman, media tanaman yang sama seperti media tanam awal ya. Nah kalau seperti ini kan udah keangkat ini si akarnya, tinggal tambahin media tanam aja seperti itu. Jadi jarang sekali ditambahin pupuk, karena dulu saya pernah tambahin pupuk ya, sering-sering dipupuk NPK atau pupuk kandang, itu tanamannya tuh nggak bagus teman-teman, kayak banyak yang gosong, terus buahnya tuh sering busuk teman-teman. Tampilannya di luar tampilannya tuh bagus ya, tapi kalau dimakan itu busuk teman-teman. Itu karena sering dipupuk teman-teman. Jadi saya memilih untuk cara lebih ke organik ya, hanya mengandalkan disiram sama sinar matahari aja. Tapi yang paling pentingnya itu media tanam awalnya ya teman-teman. Sudah ada kompos, ada pupuk, dan daun-daun kering lah atau sekam mentah seperti itulah. Kalau saya pakai sekam mentah tuh. Oke. Apalagi ya teman-teman, sepertinya itu aja dulu lah tipsnya. Lain kali saya akan bagikan cara menggemburkan tanah ya teman-teman, karena ini kalau udah 1 tahun lebih itu harus digemburkan ya teman-teman, supaya tanahnya tidak padat. Kalau saya menggemburkan tanahnya itu sambil ditambahin media tanam. Nah seperti itulah. Yang penting media tanamnya itu jangan terlalu padat dan jangan terlalu poros teman-teman. Kalau terlalu poros nanti kalau pas musim kemarau kita akan siramnya tuh capek teman-teman, harus setiap hari siram. Tapi kalau yang sedang-sedang aja ya, tidak terlalu padat dan tidak terlalu poros, itu kita aman teman. Di musim kemarau walaupun kita ibaratnya 2-3 hari nggak disiram, dia masih hidup dan tidak kekeringan. Kalau misal kita lagi pergi kemana, ditinggal mudik atau kemana gitulah ya. Dan tips pentingnya nih, yang untuk membuat stroberi manis itu juga ada tipsnya teman-teman ya. Kalau musim kemarau, stroberinya itu akan cenderung lebih manis ya teman-teman, karena dia tidak terlalu banyak air ya kalau musim kemarau. Beda dengan musim
hujan ya, dia akan sedikit hambar, tidak manis. Dan itu juga ada tipsnya teman-teman, kalau musim kemarau, kalau mau stroberi kita manis tuh jangan terlalu sering disiram. Misal kalau media tanamnya masih basah, tanamannya masih seger, itu jangan disiram teman-teman. Nanti dia akan terlalu banyak air. Kalau hampir misalnya pagi siram, sore siram gitu, dia akan terlalu banyak air. Itu pengaruh ke buahnya juga akan terlalu banyak air dan tidak manis teman-teman. Jadi kayak yang jadi musim hujan ya, musim hujan kan kehujanan terus ya, kadang-kadang pagi sore hujan. Nah itu kan jadi akan banyak air ya. Nah ya itu tipsnya kalau musim kemarau, biar stroberi kita lebih manis, itu jangan terlalu sering disiram. Selama media tanamnya basah, masih lembab, daunnya masih seger, janganlah disiram. Kalau sudah agak-agak kering media tanamnya lah baru disiram seperti itu. Jadi enggak terlalu banyak air, jadi nanti stroberi kita manis. Ini udah panjang banget videonya, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya tentang penggemburan ya, penggemburan media tanam stroberi yang tidak perlu diganti, hanya digemburkan dan ditambah media tanam baru, tapi tidak asal ya, harus pakai cara-cara tertentu biar stroberi kita kan harus dibongkar tuh, jadi kan harus hati-hati dan supaya tidak layu dan cepat segernya gitu ya, ada caranya gitu ya. Segini dulu, nanti saya insya Allah akan bikinkan video bagaimana cara menggemburkan tanah, soalnya kalau tidak digemburkan nanti akan padat dan banyak cacingnya teman-teman. Kalau banyak cacingnya itu tanamannya nggak subur teman-teman kalau di polybag. Kalau di tanah sawah atau di kebun akan bagus ya, kalau di polybag tuh enggak teman-teman, kurang bagus. Oke, segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut panen stroberi. Nanti saya akan bagikan video hasil panen stroberi di video pendek. Oke, kita akan dapat berapa ya hari ini. Sampai jumpa.